Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rekonsiliasi fiskal dan Form 1771 lampiran 1. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke soalnya. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan lembar untuk jawabnya ya. Nah, sama kita ke soal dulu. Nah, di sini data-data yang terkait dengan biaya-biaya di atas adalah sebagai berikut. Jadi biaya yang di atas ini sudah saya masukkan dan datakan ke dalam Excel saya ya. Ini untuk datanya ya. Nah, sekarang yang pertama itu perhitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Nah, di sini ini masuk sebesar 180 juta ini masuk ke retur penjualan fiskal dan dikoreksi positif ya. Karena untuk retur penjualan sebesar 180 juta itu lebih kecil daripada retur penjualan di komersialnya. Jadi dikoreksi positif ya. Untuk keterangannya ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Namun, yang terrealisasi pada tahun 2018 sebesar 230 sekian ya. Nah, di sini sebesar 230 tadi masuk ke bagian diskon penjualan fiskal dan dikoreksi negatif. Karena untuk nilainya itu lebih besar daripada di diskon penjualan di bagian komersial. Nah, di sini ya. Jadi dikoreksi negatif karena ini lebih besar. Nah, kita lanjut. Untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan. Nah, ini udah ada datanya untuk harga pasar dan harga perolehan. Jadi, sebelum itu, metode Comwheel ini dikoreksi karena metode ini tidak boleh dipajak, serta metode ini mencari harga terendah antara harga pasar atau harga perolehan. Nah, bisa nih dilihat untuk persediaan awal barangnya. Ini di komersial menggunakan harga pasar ya, dan persediaan akhirnya juga di komersialnya menggunakan harga pasar. Maka dikoreksi di fiskalnya dengan menggunakan harga perolehan ya. 18 juta sekian ini dari harga perolehan ya. Untuk persediaan awal dan akhir. Dan ini dikoreksi negatif karena perlakuannya sama seperti biaya. Jadi untuk menambah biaya maka dikoreksi negatif. Seperti itu yang bagian ini. Yang di bagian persediaan awal ya. Nah, untuk persediaan akhirnya masuk ke koreksi positif ya, karena persediaan akhir itu sifatnya mengurangi HPP. Selanjutnya, nomor 4, dalam biaya pembelian, sebagian besar barang dagang diimpor dari luar negeri. Nah, di sini di data keuangannya itu nggak ada, jadi kita bisa langsung ke nomor berikutnya. Di nomor 5, dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar sekian, lembur sebesar sekian, dan tunjangan makan siang sebesar sekian, serta bonus yang dicadangkan sebesar sekian. Nah, di sini pasal yang terkait itu pasal 9 ayat 1 huruf C dan huruf E Undang-Undang PPh. Untuk keterangannya, karena apapun yang ditanggung dan dicadangkan itu tidak boleh, serta bersifat natura. Nah, di sini jadi dikoreksi positif sebesar yang ditanggung dan dicadangkan. Nah, ini yang ditanggung dan dicadangkan 29 dan 120 ya. Lanjut ke nomor 6, dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket, uang saku sebesar sekian untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok.
Nah, di sini pasal yang terkait itu pasal 9 ayat 1 huruf I Undang-Undang PPH. Nah, untuk keterangannya tidak boleh karena untuk kepentingan pribadi. Jadi, ini dikoreksi positif itu semuanya karena untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Ini nggak boleh ya. Oke, lanjut ke nomor 7. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar sekian, sewa komputer sebesar sekian, dan sisanya adalah sewa kendaraan buat karyawan. Nah, di sini pasal yang terkait itu pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH. Untuk keterangannya, untuk biaya sewa kendaraan selama 3 tahun yang dibebankan itu hanya boleh 1 tahun saja. Serta untuk mes karyawan itu sifatnya natura ya. Nah, untuk perhitungannya kita perhitungkan dulu biaya sewa mes karyawan. Nah, untuk rumus menghitungnya di sini data keuangan untuk biaya sewa dikurangi 72 juta dikurangi 32 juta. Nah, 72 juta dan 32 juta itu ada di data ya, untuk yang 3 tahun dan sewa komputer. Nah, untuk bagian yang dikoreksinya itu 72 juta dibagi 3. Nah, 3 ini 3 tahun yang dibebankan. Nah, ditambah dengan jumlah yang tadi kita habis perhitungkan ya, yang di sini. Dan dikoreksi di positif. Selanjutnya, dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar sekian per bulan mulai bulan Juni 2018, biaya kebersihan sebesar sekian per bulan, dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, di sini pasal yang terkait itu pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH dan Kep 220 PJ 2002. Nah, di sini keterangannya tidak boleh karena bersifatnya natura untuk kepentingan pribadi. Serta untuk kendaraan dinas hanya boleh dibebankan 50% saja. Untuk perhitungannya, ini kita cari dulu biaya pemeliharaan mes. Nah, untuk perhitungannya yaitu data keuangan bagian biaya perawatan dan perbaikan dikurangi dengan 3 juta per bulan Juni. Juni berarti dari Juni sampai Desember, jadi 7 bulan. Jadi data keuangan dikurangi 3 juta kali 7 dikurangi 400 per bulan. Jadi dikali 12 untuk setahunnya, kita mengetahui setahunnya. Nah, untuk pengkoreksiannya ini dikoreksi positif 3 juta dikali 7, tadi 7 dari Juni sampai dengan Desember dikali 50%. 50% ini untuk kendaraan dinas itu hanya boleh dibebankan 50% saja ya, dan ditambah dengan yang tadi sudah kita perhitungkan. Oke, kita bisa lanjut. Untuk biaya iklan dan promosi yang dibuat daftar nominatif hanya sebesar sekian ya. Untuk biaya iklan, pasal yang terkait itu PMK nomor 02 PMK 03 2010. Untuk keterangannya, untuk biaya tidak terdapat daftar normatifnya. Jadi di sini tadi kan harganya itu 290. Jadi kita masukin dulu harga yang tercantum, nominal yang tercantum 290. Sisanya yang 10 juta ini dikoreksi ke positif. Oke, lanjut. Dalam biaya pajak dan retribusi di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB mes sebesar sekian, PBB pabrik dan kantor sebesar sekian, SKPKB PPH badan sebesar sekian, dan STP denda PPH pasal 25 sebesar sekian. Nah, di sini pasal yang terkait itu pasal 9 ayat 1 huruf E, huruf H, dan huruf K Undang-Undang PPH. Keterangannya, karena adanya pajak penghasilan
serta denda itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Jadi dikoreksi positif sebesar PBB MES dan SKPKB PPH Badan serta STP. Yang nggak bolehnya kita dikoreksi positif. Nah, lanjut. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar sekian. Ini untuk direksi ya. Telepon kantor sebesar sekian dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, untuk pasal yang terkaitnya itu pasal Cap 220 PJ 2002. Nah, untuk keterangannya, biaya telekomunikasi pasca bayar untuk direksi hanya boleh dibebankan 50% saja. Sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, kita hitung dulu untuk yang tidak ada bukti pembayarannya ya. Nih, jadi ada pengeluaran, tidak ada bukti. Untuk perhitungannya itu, data keuangan di bagian biaya listrik, air, dan telepon dikurangi dengan biaya pasca bayar direksi dan dikurangi dengan telepon kantor. Untuk dikoreksinya koreksi positif, biaya pasca bayar direksi dikali 50%. Tidak boleh ya, jadi biaya pasca bayar itu hanya boleh setengahnya saja, ditambah dengan perhitungan yang tadi sudah kita hitungkan. Oke, kita bisa lanjut. Di sini penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar sekian. Nah, ini langsung kita masukin ke koreksi negatif. Pasal yang terkait itu ialah PPH pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH dan PP nomor 131 tahun 2000. Nah, keterangannya, karena penghasilan bunga deposito merupakan objek final. Penghasilan dividen sebesar sekian, kurs BAT-nya, untuk tarifnya udah ada ya. Nah, di sini kita langsung masukkan saja ke SPT-nya ya. Kita masuk dulu ke SPT-nya. Nah, di sini kalian klik bagian SPT PPH. Lampiran khusus, kalian klik di kredit pajak luar negeri. Nah, di sini kalian ketik dulu, klik baru. Nah, kalian bisa masukin. Nih, untuk nama dan alamat pemotong, saya juga sudah mendatanya ya. Nih, untuk alamat, nama pemotong sudah saya data dan sudah saya masukkan. Oke, tinggal kita klik. Ini jenis penghasilannya bisa dilihat. Ini dia penghasilan dividen ya. Jadi ini diklik penghasilan dividen. Mata uangnya tadi BAT ya. Nah, untuk jumlah netonya sudah saya data juga. Kurs KMK-nya. Dan PPH terutangnya. Nah, untuk bagian kredit pajak diperhitungkan, ini dilihat dari perhitungan. Nah, di sini saya udah memperhitungkannya ya. Nah, ini untuk perhitungannya. Nah, di sini sebesar 162, sedangkan yang sudah dipotongnya ini yang dari Thailandnya itu sebesar 120 sekian. Jadi kita masukin yang paling kecil, jadi dipilih yang paling kecil. Jadi kita masukin. Oke. Klik simpan. Apabila sudah, kita bisa lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Bisa kita langsung lanjut.
Nah, di sini ada biaya bunga pinjaman sebesar sekian, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar sekian, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar sekian. Nah, di sini pasal yang terkait itu pasal SE 46 PJ 4 tahun 1995. Untuk keterangannya, pengenaan PPh final terhadap penghasilan berupa bunga deposito. Nah, di sini dikoreksi positif. Untuk perhitungannya, rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito dibagi dengan rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018, lalu dikali dengan biaya bunga pinjamannya. Nah, sebesar ini. Apabila sudah, ini kita total. Nah, langkah selanjutnya kita ke bagian SPT ya, ke lampiran 1. Formulir 1771 lampiran 1. Nah, di sini ada beberapa lampiran. Yang pertama, kita harus mapping dulu sesuai nomor dan data yang ada di sini. Nah, yang pertama kita mapping, ini sebelumnya saya udah memappingnya sesuai nomor dan penjelasannya sudah sama ya, seperti di sini. Nah, ini sudah saya susun. Selanjutnya, ini saya juga udah buat kolomnya ya. Nah, untuk perhitungannya sendiri, ini kalau sudah mapping ya, ini pakai rumus sum if. Untuk range-nya ini menggunakan subtotal di bagian data keuangan komersial. Terus untuk kriterianya, ini karena sudah saya mapping ya tadi sesuai dengan yang di SPT. Saya contohkan ini yang 1A. Lanjut ke sum range-nya itu di bagian yang sudah saya mapping bagian nomornya ini ya. Nah, kalau udah ini kita kunci. Untuk bagian kriterianya ini tidak usah dikunci ya, hanya ini dilakukan ke semua halaman sesuai dengan tempatnya ya. Kalau yang di sini kan, nah ini dikoreksi positifnya sesuai dengan tempatnya. Ini untuk koreksi negatif. Nah, ini. Jadi rumusnya hanya pemindahan di bagian ininya aja. Nanti masuk ke komersial atau positif atau negatif atau ke bagian yang saya sudah note ini yang sudah ada angkanya. Oke, karena udah saya mapping, saya masukkan ke SPT-nya, saya contohkan. Ini yang pertama untuk peredaran usahanya. Kita masukkan, ini sudah saya mapping ya. Penghasilan dari luar usaha, bagian E. Nah, ini bagian nomor 4. Bagian penghasilan yang dikenakan PPh. Oke, lanjut ke halaman 2. Bagian A. Bagian H. Dan bagian L. Oke. Kita bisa lanjut ke bagian halaman 3. Nah, di sini
Untuk penghasilan neto fiskalnya, yang bagian sini harus sama dengan perhitungan yang kita hitungkan. Nah, ini angkanya sudah sama ya. Nih, untuk yang halaman 2 juga bagian M ini angkanya juga harus sama di bagian koreksi positif. Nah, angkanya udah sama ya. Oke, ini datanya kita simpan. Oke, sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.